Wah, 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 wah. Lo. Kok kok tiba-tiba di sini? Kok tiba-tiba motornya ini? Kok tiba-tiba ganti? Kok tiba-tiba jadi apa ini? MT25. Aduh, lagi batuk nih. Oke teman-teman, ya sedikit menjelaskan kronologi ya. Jadi waktu itu malam kita lagi NR ya. Ya seperti kalian lihat lah di video sebelumnya itu. Gua lagi NR bareng anak-anak GKR, ada Om Dion, ada Wildan, ada Evan, ada Raffi juga, ada Mas Ivan. Kita semua NR dari McD Purwokerto dan kita mau OTW ke ya pokoknya keliling Purwokerto aja lah, intinya NR riding gitu. Hitung-hitung untuk perpisahan akhir dari si NS 200 gua yang oranye itu cuy, motor perjuangan. Dan ya seperti kalian tahu lah di video sebelumnya itu motor gue trouble dari stud koplingnya. BTW itu udah sekitar 1 minggu, sekitar ya 5 hari sebelum gue buat video yang sekarang ini. Dan stud koplingnya itu trouble. Akhirnya gue dibantuin sama Raffi buat ke bengkelnya Mas Rizky cuy. Alhamdulillah bisa bener. Dan motor itu akhirnya sekarang sudah sold ya teman-teman. Agak sedih sih sebenarnya ya, tapi kan gimana ya, motor itu udah tua dan perjalanannya sudah jauh sekali. Orang-orang juga kalau seandainya gue kasih tahu soal kilometer yang ada di motor itu pasti kaget semua cuy, karena nggak biasanya motor naked 150, 200 atau 2,5 itu kilometernya sebanyak itu cuy. Nah, waktu hari Minggu kemarin, alhamdulillah motor ini sampai dengan selamat ya. Kondisinya juga baik ya, mungkin minusnya paling bagian spion itu harus ditambahin ring lagi, jadi spionnya nggak gue pasang. Alhasil gue nggak bisa lihat belakang, harus nengok ke belakang. Ya kondisinya oke banget. Dan gua ambil motor ini sekalian gua kirim motor NS gua yang oranye. Alhasil itu motor udah dikirim ke Jakarta, insya Allah hari ini sampai ya. Ini sekarang hari Rabu BTW. Gua waktu itu ngirim hari Minggu. Dan ya di sisi teman-teman, motor gua yang sekarang MT25, motor yang gue impi-impiin dari sejak zaman SMA dulu, dan baru kesampaian itu sekarang gitu. Dan ya for your information saja ya, ini gue masih ada cicilan dan ya itu lumayan, nggak terlalu banyak dan nggak terlalu sedikit, dan 0% juga, nggak ada bunga. Jadi alhamdulillah gue dapat motor ini dengan kondisi baik, dan modifannya banyak banget BTW di motor ini. Kayak misalkan ada ini nih, selang rem yang depan itu pakai KTC, full braided juga, full karbon ininya, selangnya. Terus lampu depan pakai Bullies, udah billet dong pastinya. Karena motor gue yang sebelumnya juga udah billet. Dan lampu belakang stop lamp gue nggak tahu itu merek apa, kayaknya JPA. Buat MT25 atau M-Making itu kan sama aja ya, R25 sama aja itu. 3 in 1, udah ada stop lamp, sen ya, stop lamp dan sen gitu, jadi 3 in 1 gitu. Jadi 2 in 1 apa 3 in 1 ya jatuhnya. Udah terus dari bagian bawah kaki-kaki untuk pentil pentil bannya sendiri itu udah pakai WR3 ya. Kemarin sempet trouble ya karena sealnya itu bocor, dan sempet gue tanya-tanya ke teman gue juga, ternyata WR3 ketika buat pentil itu tuh emang problemnya seperti itu cuy. Jadi bagian karetnya sering sobek dan itu tuh ngebuat bocor halus di bagian pemasangan
ventilnya itu. Terus apalagi ya, knalpot belum gue ganti, masih standar, cuma silencernya gue copot jadi nyisain katalisnya doang. Sen depan masih standar juga. Oh ya, baut sudah pakai Pro Bolt. Sudah pakai Pro Bolt. Lalu oh ya, selang radiator udah pakai Samco. Jadi kayak gue nerima motor ini tuh kondisinya udah banyak modifannya lah ya. Walaupun kilometernya tuh kalian bisa lihat lah, nggak tahu kelihatan apa enggak ya, cuma di sini tuh odonya udah sampai 59.000 cuy. Jadi udah nyaris 60.000, udah motor capek lah ibaratnya. Setelah gue pertimbangin ya, ternyata MT25 ini walaupun partnya harganya nggak terlalu beda sama NS gue sebelumnya, setidaknya partnya itu lebih mudah cuy dapatnya. Jadi kita nggak usah nunggu lama, kita tuh cukup datang ke Yamaha. Kan sekarang ada bengkel ini kan. Ini aneh banget, kok di sini berhentinya sih. Ya, kan udah ada bengkel Yamaha, bengkel resminya. Jadi gua ya insya Allah tidak pusing lah ya. Paling kalau maintaining bulanannya ya cukup lebih menguras ketimbang sebelumnya, karena yang pasti ini olinya lebih banyak ketimbang motor gua sebelumnya. Jadi yang mungkin sebelumnya gue ganti oli cuma 120.000, ini bisa 240 gitu. Tapi alhamdulillah sih gue sekarang kan udah gawe juga kan, jadi kayak ya nggak terlalu terbebani lah secara itu. BTW tadi gue ketemu bocil ya kan di angkot. Bocil lagi di angkot tapi nggak ke-record, pas banget gue lagi belum nge-record lah tadi. Bocil lagi diangkut banyak gitu, ada motovlogger. Gua dada-dada aja, padahal kamera gua off anjir. Gua dada-dada aja. Ya udah, tapi setelah itu kita pisah sama bocilnya. Bocilnya juga dada-dada. Seru ya. Tapi masuk kamera padahal kameranya off. Oh ya, ini dari awal datang motornya belum sempat gua cuci ya, jadi kayak masih kotor banget. Nanti gua kasih lihat kalian gimana look around-nya. Jadi kalau look around nanti gue sebutin aja apa-apa yang udah diganti dari motor ini dan seperti apa sih looksnya gitu. Jadi karena nunggu gue beli mudguard dulu, baru nanti spakbornya dicopot gitu. Paling nanti custom bracket buat plat deh, karena plat belakang kan kalau misalkan dicopot spakbornya dicopot pasti ikut kecopot juga kan. Jadi paling pakai kayak street banner, kayak tel tidy gitu. Dari tenaganya sendiri, motor ini kan kalau nggak salah ya, gue baca di datanya itu 35 PS ya, 35 HP. Untuk torsinya sendiri berapa ya, 20-an kayaknya sih gitu. Untuk tarikan bawah sih kayaknya emang agak loyo ya. Tapi kalau udah di atas enak cuy ya, tipikal motor dua silinder ke atas kan begitu ya, jadi tarikan atasnya yang diandelin. Kalau kalian dengar suara motor ini, itu masih knalpot standar karena silencernya dicopot, jadi kayak suaranya lumayan keluar lah daripada misalkan pakai silencer standar tapi nggak ada suaranya gitu kan. Bahaya. Gue beberapa kali pengen nyerempet orang karena orang nggak ngelihat spion gitu kan, gara-gara gue juga nggak ada suaranya cuy gitu. Oh ya, BTW kalian jangan hujat dulu ya. Ini gue bawa spion kok di belakang, gue baru mau masang karena kemarin ringnya hilang cuy, buat spion yang sebelah kiri, jadinya nggak gue pasang. Nggak tahu hilang pas di jasa ekspedisinya atau waktu beli juga udah nggak ada gitu. Jadi gue nggak pasang, daripada kenapa-napa di jalan jatuh gitu kan spionnya, daripada nggak punya spion lagi. Mending disimpan dulu, dibawa terus gue pasang gitu. Jadi ini gue bawa aja dulu.
Ya ini gue udah mau sampai. Ntar gue kasih lihat look around-nya kayak gimana ya yang motor ini. Looknya sih masih biasa aja, tapi menurut gue sih 2 tahun buat motor tahun 2015 ini udah cukup oke sih, timeless lah dari desainnya. Sama kayak R25 nya timeless gitu. Kalau misalkan udah test ride kayak gini tuh mungkin karena memang komputernya juga terlalu kencang kali ya, jadi gue ngerasa tuh agak bikin pegel sih. Atau mungkin gue biasa pakai stang 4 bar yang pakai riser gitu, risernya ditinggiin. Kalau ini kan riser apa, pegangannya kan ini riser juga gak sih ya, risernya kan pendek gitu. Dan gue biasa pakai NS gua dan pakai stang 4 bar serta riser yang tinggi, jadi kayak ketika pas pakai ini kan nunduk tuh ya, rasanya capek banget. Padahal dulu NS pertama datang juga begitu. Oke, udah sampai. Gue bakal look around dulu. Ini buat stop lampnya udah pakai apa ini, JPA apa ya? Jadi ntar 3-in-1 bagian sennya di sini kanan kiri, sama stop lampnya di tengah sini. Terus ada selang radiator Samco, ini selang rem dari KTC, yang belakang pakai TDR. Ada lagi sama bilet doang nih depan pakai bulais. Udah itu doang. Overall looknya seperti ini, MT25. Paling itu aja teman-teman. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Terima kasih yang selalu mendukung juga. Terima kasih yang sudah selalu menonton juga. Goodbye. See you in the next time. Selamat pagi, siang, sore, malam. Dadah.